Yo! Balik lagi di MM Season 3 Musisi Miskin guys. Season 3 akhirnya. Nah ini menandakan Season 3 itu tadi kemarin ya, konten sebelumnya kalian sudah lihat jemput Andrew. Nah sekarang kita mulai bersama Andrew lagi. Oke guys, yuk seperti yang kalian sudah tahu, MM Season 3 berarti gue dan Andrew udah balik lagi gitu kan. Dan itu selama perpisahan kami itu banyak terjadi perubahan guys. Ya kan, Andrew di Amerika, gue di Indonesia. Bener-bener perubahan yang signifikan dalam waktu 4 bulan saja guys. Nah itu, apa aja perubahannya? Nah itu makanya kita mau ngobrol-ngobrol sama Andrew gitu kan. Dia ngapain di sono, gue ngapain di sini. Cuma nanti kita akan bagi dalam beberapa sesi ya. Kita bahas sekarang Andrew dulu. Oke, tapi ini lo ngapain ngumpet? Hah? Ini soalnya kemarin kan di YouTube ada yang nuduh gue ilegal. Takut ditangkap gue tanpa tugas imigrasi. Soalnya kan gue ilegal, dikira ilegal. Karena gue ngumpet dulu tadi. Ya aduh, itulah kalian tuh yang komen-komen ilegal. Aduh, nih. Mana ilegal? Bisa buktiin nggak kami ilegal? Ini asal-asal. Dia pulang Indonesia. Udah jelas-jelas balik ada di sini, dibilang ilegal. Gue ngumpet lagi, takutnya petugas imigrasi datang. Di Indonesia kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada yang ilegal kok. Oke, balik lagi bareng gue Andrew dan Jerry. ya, oke di channel MMTV Season 3. Season 3. Oke, ini sekarang kita mulai ngobrol ya. Kemarin kan udah penjemputan nih. Sekarang kita udah mulai ngobrol lah. Kita kan pasti orang pada penasaran lah. Kita terpisah 4 bulan nih. 4 bulan ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Julinya nggak dihitung. Agustus, September, Oktober, November. Julinya akhir lah itu. Gitu ya. Jadi kan Novembernya juga kan dia balik pertengahan. Jadi pas tuh 4 bulan gitu kan. Julinya sama itu. Pas lah 4 bulan. Pas. Nah, dalam 4 bulan ini apa aja yang terjadi kan gitu ya. Nah, mungkin kalian yang ngikutin Instagram kami tahu, oh si Jerry di Indonesia begini, Andrew di Amerika begini gitu kan. Nah, jadi biar lebih jelas sih kita langsung tanya ke orangnya aja. Nah, sekarang kita ngomongin si Andrew dulu. 4 bulan dia ngapain di Amerika. Yuk, kita tanya dulu. Lo ngapain di Amerika tuh 4 bulan tuh? Jadi sebentar, bukannya jam udah dikasih kemarin. Ya pinjem lagi lah. Lo kan pakai Karena gue dapat hadiah dari teman lah di Amerika. Frank Muller. Oke, jadi kita mau bahas nih, lo selama 4 bulan itu ngapain aja? Karena kan sebenarnya intinya waktu perpisahan itu lo ngomong mau bisnis, benar kan? Mau lama ya? Iya, bisnis. Dan memang tanpa kalian tahu sadari guys, kita tuh udah janjian. Kita tuh memang udah ngomong, lo di Amerika, gue di Indonesia, kita bisnis dulu. Nah, bisnisnya apa? Nah, diceritain dulu, silakan. Oke, jadi awal-awal kan kita kan planningnya gue kesana kan lama ya. Pengennya waktu itu ya berapa tahun lah ya. Setahun gitu ya. 2 tahun lah. Terus mau balik lagi, ternyata 4 bulan kan. Udah balik kan. Nah, ternyata ada ya namanya hidup ya. Namanya hidup kita nggak tahu ya. Kadang kita berencana tapi Tuhan yang menentukan. Ya, Tuhan menentukan ya. Jadi sampai sono ada beberapa pintu-pintu lah yang terbuka lah. Betul. Jadi kayak lubang-lubang yang terbuka lah. Nah, apa aja tuh? Oke, silakan dulu ceritain. Oke, jadi kan kita awalnya kan dari Indonesia kita udah sepakat deh. Kita mau cari sepatu ya, Nike ya, Nike Adidas gitu sepatu. Betul. Kan ya. Bisnis kita tuh jadi awalnya mau bisnis sepatu guys. Dari awal berarti kita mau cari lubang lah, pabrik lah. Betul. Sumber yang bisa buat dikirim lah ya. Nah, dari Amerika ke Indonesia. Betul. Andrew akhirnya ke sono. Dia ekspedisi lah, ibarat tim advance buat nyari tahu ini yang mana nih pabrik yang murah, yang bisa kita kontek-kontekin. Karena kan gini guys, kalau pabrik doang kita tahu nih pabriknya di mana. Tapi kita nggak punya orang di sono yang bisa kita percaya, susah. Nah, turunlah si Andrew datang ke Amerika, dia ngobrol sama orangnya. Nah, awalnya sepatu kan? Awalnya sepatu doang. Nah, itu ngomongin dulu dong, kan ya ada serunya. Lu sukses gak nemuinnya kan? Karena nggak gampang guys, di negara orang dia nyari gitu. Gimana? Ya, jadi pas gue cari-cari pabrik sepatu ya gue keliling-keliling kota tuh. Jadi gue ke
pertama kan gue nyampe di LA tuh, gue cari sepatu kan, nggak ada di situ, mahal-mahal. Ya, ada sih murah sih, cuman ya, bukan yang termurah gitu. Betul. Jadi gue harus ke kota lain. Betul. Nah ternyata ada di kota Anu. Nah kita nggak boleh kasih tahu. Gue keliling-keliling berapa kota tuh. Gue sebelum ketemu itu pabriknya, gue mungkin ke 2-3 kota dulu. Gue ke Texas ada, gue ke Chicago ada, baru ke situ. Lu nggak habis duit tuh sampai bisa nyari kayak gitu tuh. Duit gue kan banyak. Ya oke, tapi kan maksudnya lu muter-muter nyari. Akhirnya lu bisa nemu tuh gimana caranya? Jadi pas gue muter-muter jangan salah, gue nggak tidur di hotel loh. Jadi kadang gue tidur di bandara, kadang gue tidur di restoran, McD, ngemper di jalan gue kadang-kadang. Oh gitu, kenapa? Iya mahal hotelnya. Terus apa kayak taksi juga mau kemana-mana kan, ya jalan kaki gue. Betul. Bukannya taksi, paling naik Uber lah sesekali. Karena taksi itu mahal banget di Amerika, gila. Gila men, mahal banget. Nah jadi gue selama gue muter, lu nggak naik bis kan murah, gratis. Gue takut banyak orang-orang yang itu. Banyak orang-orang ya itu. Ya itulah orang itulah tahu. Ya di sana kan namanya negara orang, kriminalitas kan kita nggak ada tahu. Jadi gue kadang naik Uber, kadang gue jalan atau naik ini ya, metro di kereta bawah tanah. Nah jadi gue sebelum ketemu di pabriknya itu ya gue muter-muter aja ke kota, cari ada nggak nih pabrik sepatu Nike di sini. Gue tanya-tanya orang, nggak ada. Akhirnya gue ke kota lain, ada nggak, nanya lagi, nggak ada. Nah pas ke kota yang ketiga ada kebetulan. Dan itu pabrik memang untuk seluruh dunia. Iya, seluruh dunia, dan harganya memang murah ya. Betul. Jadi nggak cuman ori, tapi juga ada yang ya replika ori lah. Ya kan namanya ada grade A dan grade B. Mereka tuh nggak ada bilangnya palsu guys. Mereka ngomongnya grade A dan grade B. Itu sekali lagi beda. Nah Indonesia aja ada palsu, KW. Gue bingung sama Indonesia, kadang pusing. Ada grade A. Bisa mereka bilangnya grade A, grade B udah simple. Yang grade B berarti lebih jelek gitu aja. Nah kalau kita ada KW, palsu, imitasi, mirror apa premium, pusing kan? Udah kayak bensin premium. Nah, terus akhirnya pas lo udah ketemu kan dia ngubungin gue nih, si Andrew, nih bro gini-gini. Nah akhirnya baliklah, tapi ternyata, nah ini dia yang belum nih, gue tambahin sedikit nih ya. Nih gue potong dulu sorry nih. Jadi setelah gue ketemu pabriknya nih, ternyata ada orang di pabrik itu, orang top lah, orang top di pabrik itu yang gue ngobrol akhirnya akrab sama gue. Dan akhirnya bisa bantu gue kirimin barang. Oh gitu. Jadi kalau kita biasanya kan dari Amerika kan mau kirim barang ke Indonesia, pasti kan prosesnya ribet tuh. Kesini dulu lah, ke ekspedisi ini, terpindah lagi ekspedisi. Nah ini orang bisa bantu kita. Jadi dari Amerika langsung bisa ke rumah kita. Jadi langsung nyampe rumah di Jakarta ya. Jadi memang gue udah kenal cukup lama lah sampai sekarang ya sama ini orang ya. Jadi kita udah saling percaya lah. Jadi lo di kontak-kontak sama dia lah ya gitu ya. Jadi kalau yang mau pesen sepatu tinggal pesen, kita udah bisa antar ke rumah. Gue minta tolong dia aja. Iya betul. Nah itu juga akhirnya kan memang beda ya, ada grade A, grade B gitu ya. Sama yang palsu lah kalau di Indonesia diomonginnya kan gitu kan. Nah ceritain juga dong, kita kan jadinya akhirnya bikin bisnisnya sepatu nih. Sepatu. Nah, awalnya kan kita sepatu. Tuh ternyata. Nah kan itu karena lu bilang tadi awalnya berarti ada sepatu, ada akhirnya. Nah kenapa akhirnya nih? Nah ternyata tuh orang yang di sepatu Nike itu dia pegangan Nike Adidas lah ya. Nah, ada sepatu merek-merek lain, cuman ada Puma. Cuman Puma ya gue kurang suka aja. Kurang suka. Nah ternyata dia tuh ada channel ke jam tangan, tas mahal juga. Tas ya kayak ya Prada channel, Hermes, yang ori ataupun yang grade B-nya. Betul. Dan satu lagi jam tangan, tas, sama dompet lah. Dompet, wallet, ban pinggang lah. Betul. Cuman yang gue menarik hati ya, yang gue bener-bener pengen seriusin, pengen gue tekunin dunianya itu tas sama jam tangan. Jam tangan betul. Betul. Kenapa tas sama jam tangan? Jam tangan kita suka. Kalau tas karena banyak cewek suka. Kalau sepatu kan banyak kan cowok tuh. Betul. Sepatu Nike, Adidas kan cowok ya. Betul. Makanya akhirnya kita kontek-kontekan, bro ada gini-gini ya udah deh. Gue akhirnya mau deklarasikan lewat
Instagram, shoes, watches, bags, apa segala macam itu Andrew karena udah nemu lubangnya guys gitu. Ketika dia udah nemu lubangnya, dia kasih tahu saya. Nah di sini langsung eksekusi gitu. Karena memang dari awal ingat bisnis Indonesia Amerika itu tujuan kami berdua tuh. Jadi kan ya dulu kan sempat gua kan kirim beberapa sepatu kan. Yang lu kan yang beli siapa sih teman gua dulu ya. Ada beberapa kan ya. Ya itu sepatu yang gue kirimnya itu sepatu yang dari Amerika. Lah iya makanya memang mahal, jadi satu jatuhnya nih ya kalau kalian beli satuan tuh memang mahal banget. Nah akhirnya kita mikir gimana caranya nih kalau mau ngambil, dan memang sih dananya besar sih, butuh dana miliaran guys kalau ngambil kontaineran itu. Gila, kontaineran satu kontainer lokalnya bisa habis 13-12 miliar. Tapi kan duit dari mana? Tapi kan akhirnya kan kita kan bisa berapa dus dikirim. Betul. Boleh kan? Jadi bisa. Sekarang satu dus pun bisa dikirim. Bisa dikirim ke Jadi ke Jakarta. Sama kayak misalnya jersey kamu mau mesen jersey sebenarnya bisa di shipping dari sono langsung. Yeah. Memang angkanya tuh gede banget. Jadi misalnya kayak sepatu 1,9 ya harganya. Itu kalau shipping jadi 2,9, gila. Mahal di ongkosnya. Shippingnya. Padahal sepatunya sih 1,9, 1,5. Jadi gara-gara shipping jadi 2,5. Aduh gila mahal banget. Nah itu makanya kalau mau beli di sana mending sekalian banyak. Nah itu dia. Saran sih ya, saran. Nah kami permudah di Shoes ini juga memang kita menyediakan akhirnya yang dalam tanda kutip grade A dan grade B. Grade A yang ori lah yang mahal itu. Yang di toko dan itu pun ya kita menyediakan. Yang grade B kenapa kita menyediakan juga nih? Ini juga kenapa grade B menyediakan? Karena banyak orang meminta, ya kan? Jadi kalau nggak ada permintaan juga kita nggak mau bikin, karena banyak orang minta. Ya kita mah nggak sanggup beli yang 3 juta, 2 juta. Ada yang ratusan ribu. Ya udah kita siapin yang ratusan ribu. Dan ini beda ya kualitasnya ya beda kualitasnya, bener-bener premium lah. Percis ya, kayak ori. Kayak ori lah, cuman memang bedanya ya itu aja, nggak ada security checknya kan. Kan kalau di scan dia nggak bisa dia, ya itu aja sih. Nah terus lu ceritain dong, lu akhirnya setelah nemu itu lu ngapain tuh akhirnya? Ya udah setelah ketemu itu paling gua nge-vlog sedikit, gua ya bergaul lah sama cari-cari teman baru, cari-cari kontak. Nah pas udah bulan-bulan kemarin gue bulan apa sih, Oktober akhir ya. Ya udah Oktober akhir ya gue putusin semuanya udah beres nih. Kita udah sepatu udah settle, tas udah, dompet atau jam tangan udah ketemu semua. Takutnya juga kebanyakan pusing. Betul, dan kita udah punya nomornya. Iya, udah punya kontak numbernya semua udah beres, dan ditambah juga lu kan teleponin gue terus tuh, aku balik. Tour rame nih, nggak kesanggup nih gue. Ya Tour nanti kita bahasnya nanti guys di sesi beda di gue deh. Itu ya. Sebenarnya Tour juga ada yang nanya juga di Instagram lewat gue, maksudnya kok apply visa gimana dong caranya, syaratnya apa, bayar? Gue gimana gue di sana? Ya iya, karena dia lagi fokus sepatu dan juga jam apa segala macam. Tiba-tiba lo tanyain tur kan pusing, makanya di sini saya handle sendirian. Akhirnya ya gue balik lah, lo kan bisa mampus sendirian lo. Kita kan jadi maksudnya memang udah apa sih namanya, bagi tugas lah. Dia tugasnya sono begini, saya tugasnya di sini begini. Nah gitu, makanya nggak bisa dibagi-bagi apanya dalam tanda kutip semuanya mau diambil, nggak bisa gitu. Tapi kan ada si John baru ketemu gue kemarin. Biasa selama ini kan gue kontak-kontak kan. Misalnya ada yang nanya, kok mau bikin visa nih kok di Instagram gue, pasti gue kasih nomornya, lo kontak si John deh. Kontak si John, gue di Amerika. Pada kontak si John nanti kita bikin konten satu sama si John. Nah, biar kalian lihat siapa si John sebenarnya. Ya itu admin kita. bantu bikin visa. Kita kan profit sharing ya. Tapi udah dengar si John katanya gimana sih, udah bisa belum sih, udah ngerti belum sih? Udah ngerti belum nih? Beda lah, handle customer gitu. Ya maksudnya ya bukan gimana ya, jujur ya MMTV ini kan mengedepankan sebenarnya kualitas servis ya, servis. Jadi memang ya nggak mungkin lah kita bisa menyamakan servis yang saya berikan sama yang John berikan, karena biar gimana pun namanya
namanya asisten pasti beda ya sama yang Oh iya, utama. tapi si John sih banyak yang muji sih. Ada yang muji, ada yang ada yang komplain juga sih dikit lah. Ya udah, oke. Jadi lo 4 bulan, pengalaman lo di sana gimana? Ya, gue bilang sih. Perasaan lo gimana? Enakan di Amerika apa di Indonesia nih jadi? Gue tergantung ya. Kalau buat kantong sih enakan di Amerika ya. Apa nyari kantong nih? Ya, Amerika nyari duit gampang. Nyari duit gampang, tapi ngeluarin duit juga Gampang gampang banget lo, gampang banget. Lu hotel aja lu $150 minimal kan? Hotel ya mahal. Gila. Hotel 2 jutaan lah semalam lah. $150 kan? Yang bagus ya. Cuman yang murah-murah ada. Yang kayak bangsat 500-700 ribu ada. Betul. Nanti gua di konten berikutnya kapan-kapan gua kasih deh trik-trik murah ke Amerika. Nah iya oke, nanti trik murah supaya hidup dia, karena lu kan bener-bener coba nih kayak gini guys. Nah yang paling mengesankan tadi lu bilang kan pendapatan. Nah kita ngomong pendapatan sebulan $5.000. Nggak nyampe sih. Kalau kerja sih nggak nyampe sih. Kalau kerja paling 2.500 sampai 3.000 lah. Tapi kan lu $5.000 karena atasan. 5.000 kali 4 berarti $20.000. Itu kalau di berapa tuh? 300 juta. 300 juta. 4 bulan 300 juta. Siapa yang nggak mau ke Amerika? Makanya everyone, kalau mau ke Amerika, tuh bikin visa everyone. Ya enggak. Berarti banyak lah duitnya dia lah, udah foya-foya. Ya intinya sih gini ya, kalau banyak orang ke Amerika ya, nggak tahu ya, kemarin kan di MM itu kan lumayan banyak ya yang apply visa ya. Mereka mungkin mau ke Amerika ya mau ngadu nasib ya. Ya intinya sih mereka mau ke Amerika mau cari duit lah, mau cari uang gitu ya. Sebenarnya salah kayak gitu. Ke Amerika banyakan orang mau nyari uang. Sebenarnya yang benar tuh cari peluang. Betul. Cari peluang bisnis. Betul, cari peluang. Iya. Nah, karena memang gini, simple guys. Kalian cari kerja di sana, kalian pakai visa turis ilegal loh. Kita biar melurusin MNTV nggak pernah ngajarin yang ilegal everyone gitu ya. Makanya kemarin kan gue cuma punya waktu 6 bulan kan. 6 bulan kalau gua overstay, visa gua rusak. Gua nggak bisa ke negara lain. Yang kayak ke Jepang. Betul. Makanya gua harus cari peluang. Kalau gua kerja terus setiap bulan dapat gaji, mungkin atau kerja di mana dapat gaji, tapi kita kan habis waktu dan itu duit pasti habis. Iya. Lo kan pada saat lo balik, misalnya lo balik ke Indonesia ya, dan lo nggak bisa pulang. Lo nggak bisa balik lagi ke sana. Lo bergantung kepada gaji lo yang udah dapat itu. Jadi 400 juta misalnya lo balik ke Indonesia, lo udah punya 400 juta. 400 juta ini mau diapain? Itu kan akan habis. Iya. Terus lo akhirnya di sini mencoba bisnis, pasti usaha lo bangkrut. Karena apa? Mental lo bukan mental membuat peluang. Kan harus cari peluang. Mental lo mental cari pekerja. Nanti kan. Nah itu nanti kita bahas juga tuh. Kenapa ke Amerika tuh jangan cari kerja, tapi cari peluang. Ya kayak gitu makanya. Penting tuh. Orang-orang cari uang ya, gue cari peluang. Betul. Makanya nah itulah ketika pulang. cari peluang, kita akhirnya di sini bisa mendirikan MM Shoes, MM Watches, MM apa segala macam. Karena apa? Kita menemukan lobangnya. Nah itu dia. Itu sih sarannya buat kalian guys yang pengen ke Amerika, cari peluang usaha, bukan cari pekerjaan. Ya nggak apa-apa sih, mau cari modal sih boleh. Misalnya lo memang di Indonesia nggak punya duit nih, ya lo carilah berapa bulan kerja. Tapi ingat itu ilegal ya everyone ya, sekali lagi. Sebenarnya enggak loh, kalau 6 bulan kan belum ilegal. Betul, kalau masih 6 bulan ya belum ilegal. Tapi kan memang kan harus pakai visa kerja. Iya gitu ya. sih. Nah itu dia, sekali lagi visa kerja. Oke, itu aja deh. Jadi lo di Amerika prefer yang Amerika apa sih ini? Kalau gue bilang sih buat kantong enak di Amerika, tapi buat hati enak di Indonesia. Kenapa hati di Indonesia? Hati kan kita punya kulturnya di sini. Sejauh-jauhnya tupai melompat pasti akan pulang juga. Bukan ya, peribahasa ya. Kok jadi tupai melompat sih? Itu nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya. Oke, berarti ya intinya sebenarnya maksud saya dia kangen Indonesia karena memang makanannya nih. Ya, semuanya sejauh-jauhnya pengelana pasti pulang juga lah. Betul. Ya, pastinya kita punya keluarga di sini, teman-teman di sini, orang-orang deket di sini. Makanya, ya itulah. Ya nggak bisa diomongin sih, apalagi kalau kayak gue diomongin enakan Amerika pas ini. Wah jauh Indonesia guys. Ya, sebenarnya Amerika juga enak sih. Buat jalan-jalan. Apalagi Hollywood. Aduh. Kalau kalian udah punya duit, nah kayak kami ini misalnya kita udah punya usaha, punya duit, ya ke Amerika buat jalan-jalan bukan buat nyari kerjaan lagi. Tapi gue
ya mungkin dalam waktu dekat sih gue pengen balik lagi. Gue pengen balik ke Hollywood. Betul. Anjing itu Hollywood bagus banget gila. Oke. Bener-bener gue jatuh cinta banget sama Hollywood gila. Welcome to Hollywood. Ikut lah nanti. Ya udahlah. Ikut dong. Tapi di Jepang ada Gak usah takut naik pesawat tuh deh. turbulensi besar. Jadi kalian kalau ke Jepang katanya tuh ada yang turbulensi. Itu Jadi- ada 15 menitan tuh. Ya, jadi gue pengen cerita nih ya, sedikit nih. Pas gue di pesawat ya. Jadi pas dari Jakarta ke Jepang, kan transit di Jepang nih. Jadi pas sudah mau nyampe Jepang kurang lebih 2 jam lagi ya, 2 jam nyampe Jepang. Itu gue pulang dan perginya, maksudnya pergi sekali nih, dan pulangnya gue mau ke Jakarta. Di tempat itu tuh, itu kayak nggak tahu kenapa tuh, mungkin ada awannya tebal atau apa. Jadi bener-bener pesawatnya tuh turbulensi keras banget. Orang yang pramugari dorong-dorong trek sampai jatuh, sampai minumannya nimpa gue. Untung dia masih hidup deh. Ya cuman sih gue nggak takut, gue sih nggak apa, gue nggak takut gitu aneh. Gue udah tahu nggak mungkin jatuh pesawatnya. Itu normal, cuman jadi muntah. Nah, buat yang mau ke Amerika dari Jakarta, yang mau transit ke Jepang ya, Jangan deh, mending transisi di Eropa aja. nggak apa-apa. Ya lu siap-siap aja sekitar 5 jam di atas. Nah, pas mau masuk Jepang ada turbulence. Keras banget itu gila. Sakit lu ntar lu. Bener-bener keras lu, cobain aja deh. Ya udah deh. Oke deh guys, kalau kayak gitu, so that's it. Pengalaman Andrew di Amerika, dia ngapain aja selama 4 bulan gitu ya. Jadi kalian tahu sejarahnya kenapa bisa jadi Shoes, Yeah. apa shops, nanti kita akan gabungin. Dan gitu, guys. kalau orang nanya, banyak yang nanya kenapa sih lu pulang? Ya gue pergi ke Amerika dengan satu misi, dan misi itu udah selesai. Ya, mencari peluang, Mencari peluang. bukan mencari uang. Ya, gue bukan mencari uang, tapi gue mencari peluang. Betul. Dan Itu dia. sekarang udah ketemu peluangnya. Mantap guys. Oke deh kalau kayak gitu guys. So don't forget to subscribe, Like di komen dan di share, ke teman-teman Anda. dan ke musuh Anda juga. Ya, Dan ke teman-teman Anda kalau ada di Amerika. yang pengen ke Amerika, yang pengen ke Amerika nyari kerjaan, dikasih pemahaman bahwa ke Amerika harus cari peluang bukan pekerjaan. Ya, cari kerja nggak apa-apa, Ya. tapi jangan kelamaan lah. Ya udah. Oke, gitu aja deh. Oke deh guys. Nantikan video-video selanjutnya. Salam juga buat teman-teman gue di Amerika yang mungkin nonton video ini, kan ada beberapa. Mungkin ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Sedompet dia ngerti cuma dorong poketnya doang kan. Ya udah guys. Bye bye. Bye.